Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang studi kasus yang ke-6, mata kuliah Profesi Kependidikan, dosen pengampu Bapak Anggyuda Prastowo, MPD, dan Ibu Dr. Nurizati, SPD, MSI. Next. Anggota kelompok 5 terdiri dari saya Rio, ada Indah Permatahati, ada Rizky Amri, dan ada Ira Rayani Riswana. Baiklah, untuk kasus, kami memilih kasus oknum guru honorer di Nageko lakukan pelecehan seksual kepada muridnya. Seorang guru honorer di salah satu SMP di Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo diamankan pihak kepolisian dari Polres Nagekeo lantaran kasus pelecehan seksual. Guru honorer tersebut diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang pelajar SMP yang baru berusia 14 tahun di Kabupaten Nagekeo. Nah, yang kedua yaitu pengumpulan data. Yang pertama, seorang guru honorer di salah satu SMP di Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo diamankan pihak kepolisian dari Polres Nagekeo lantaran kasus pelecehan seksual. Guru honorer tersebut diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang pelajar SMP yang baru berusia 14 tahun di Kabupaten Nagekeo. Nah, yang kedua dan ketiga ini merupakan kasus yang sama. Yang kedua yaitu tindakan tidak terpuji dilakukan oleh seorang oknum guru di Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Oknum guru tersebut dari sekolah menengah pertama SMP berinisial HMS umur 31 diduga melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya. Yang kasus yang ketiga, oknum guru berinisial K, 47 tahun di Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau diduga melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah murid laki-laki di sekolah itu. Akibatnya ia dilaporkan ke polisi. Dari laporan yang ia terima ada 5 orang korban yang telah membuat laporan, sehingga guru tersebut diringkus Satreskrim Polres Karimun. Selanjutnya mengenai analisis data akan disampaikan oleh Rizky Amri. Kepada Rizky dipersilakan. Berikutnya yaitu analisis data. Yang pertama itu ada oknum guru honorer yang diketahui berinisial RBK berumur 34 tahun telah berujar aksi tak senonoh RBK terhadap korban telah dilakukan sejak 17 September 2020. Yang memanfaatkan keengganan korban mengkonsumsi vitamin yang dibagikan pihak sekolah kepada para siswa di sekolah. RBK dikabarkan mencium dan meraba bagian sensitif korban saat keduanya berada di dalam ruang perpustakaan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rizky Amri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah Permatahati. Kepada Indah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang ketiga, analisis data. Yang kedua, yaitu tindakan pelecehan seksual dilakukan HMS terhadap muridnya yang terjadi di sebuah SMP swasta di Balige, di ruang guru olahraga. Korban diketahui murid dari pelaku dan saat ini berstatus siswa kelas 7. Peristiwa terjadi pada Jumat 17 Desember 2021 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat itu HMS memanggil korban ke ruang guru olahraga. Di sana, pelaku memeluk dan mencium korban.
Ironisnya, usai melakukan aksinya, pelaku masih sempat mengirimkan percakapan melalui handphone soal apa yang baru dilakukannya kepada korban. Mendapat perlakuan tersebut, korban melaporkannya kepada orang tuanya. Analisis data yang ketiga yaitu polisi mengungkap setelah semua keterangan dan bukti lengkap pada Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, Kapolres Karimun AKBP Tony Pantano menyampaikan bahwa pelaku yang merupakan oknum guru itu telah melakukan perbuatannya sejak tahun 2018 silam. Pengakuannya sejak tahun 2018 sudah berbuat seperti itu. Perbuatannya dilakukan di sekolah. Saat ini ada 5 korban yang melaporkan, namun pengakuannya pelaku ada 11 korban. Modus dari pelaku yakni dengan berpura-pura melakukan terapi kesehatan terhadap murid yang menjadi targetnya. Terapi kesehatan itu dilakukan di ruang unit kesehatan sekolah. Namun, oknum guru tersebut melakukan perbuatan yang menyimpang dengan yang semata-mata untuk memuaskan hasratnya. Untuk tidak adanya penolakan dan perlawanan dari korban, pelaku menjanjikan pada korban untuk memberikan nilai bagus pada setiap pelajaran yang diajarkannya. Lalu pelaku juga mengajak korban untuk makan mie dan juga diberikan uang jajan serta membelikan baju kemeja. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih Indah. Selanjutnya, perbaikan atau solusi akan dijelaskan oleh Ira. Kepada Ira, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai apa yaitu perbaikan atau solusi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Nadiem Makarim pernah mengatakan hingga saat ini masih ada 3 dosa besar yang terus membayangi sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan. Salah satunya adalah kekerasan seksual ini. Tingginya angka kekerasan seksual ini juga diyakini sebagai sebuah fenomena gunung es, bahwa apa yang dilihat belum tentu menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Bisa jadi masih lebih banyak lagi tindakan kekerasan seksual di sekolah yang tidak dilaporkan. Kondisi ini tentu harus segera ditangani oleh sekolah. Sekolah harus mampu mencegah terjadinya kekerasan seksual. Berikut ini adalah cara sekolah mencegah kekerasan seksual. Yang pertama itu berikan sanksi berat. Sanksinya, sekolah harus memberikan sanksi yang berat jika ada pihak yang melakukan kekerasan seksual. Bila guru atau ustadz yang melakukan kekerasan seksual, maka tidak ada ampun. Sekolah harus memberikan sanksi yang berat, mulai dari melaporkan ke pihak yang berwajib hingga memecatnya secara tidak hormat. Lalu yang kedua itu pemberian pendidikan seksual. Nah, pemberian pendidikan seksual ini yaitu pendidik seksual di sekolah sangat penting. Nah, pendidik seksual ini bisa memberikan pemahaman kepada siswa tentang bagian tubuh yang bersifat privat dan harus dilindungi. Pemberian pendidikan seksual ini juga bisa membuat siswa menolak dan melawan setiap tindakan kekerasan seksual yang datang padanya. Lalu yang ketiga itu ada kerjasama dengan berbagai pihak. Pencegahan kasus kekerasan seksual di sekolah tentu membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Sekolah tentu tidak bisa sendirian untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual ini. Sekolah perlu menjalankan kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari orang tua siswa, LSM, aparat hukum, fasilitas kesehatan, hingga masyarakat di sekitar. Kerjasama dari berbagai pihak ini bisa mencegah terjadinya kekerasan seksual di sekolah. Semua pihak bisa saling menjaga dan mengawasi agar jangan sampai terjadi kekerasan seksual di sekolah ini. Selanjutnya yang keempat itu ada menciptakan lingkungan yang aman. Sekolah harus bisa menciptakan lingkungan yang aman, lingkungan yang bisa melindungi setiap warganya dari setiap tindakan kekerasan, termasuk kekerasan seksual ini. Bila terjadi kasus kekerasan seksual, pasti sekolah melindungi korban, memastikan keamanan korban sambil mengawal kasusnya untuk bisa diselesaikan secara hukum. Sekolah mendukung siswanya untuk berani melawan jika terjadi kekerasan seksual. Jika sekolah sudah bisa menciptakan lingkungan yang aman, maka harus kekerasan seksual ini bisa dicegah. Tidak akan ada siswa yang menjadi korban kekerasan seksual. Selanjutnya, terakhir itu yaitu yang kelima, seleksi guru yang ketat. Cara berikutnya yang harus dilakukan sekolah untuk mencegah kekerasan seksual adalah dengan melakukan seleksi penerimaan guru yang ketat. Pastinya, sekolah memilih guru yang tidak hanya memiliki kemampuan mengajar yang baik, tetapi juga punya akhlak yang baik. Ini bisa mencegah guru melakukan kekerasan seksual. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ira. Demikianlah pemecahan kasus ke-6 kami. Terlebih dan kurang kami mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.